Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Dan pada kali ini sesi kita yaitunya tentang hukum tajwid, yaitunya sifat huruf tawasud. Yang mana tawasud ini adalah sifat di tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah. Jadi syiddah dan rakhawah ini kita telah pernah bahasnya. Nanti linknya lihat di deskripsi. Jadi tawasud ini letaknya di tengah-tengah, di antara syiddah dan rakhawah. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan melangkah daripada pengertian. Pengertian tawasud ini yaitunya pertengahan, maksudnya di tengah-tengah. Sedangkan secara istilah, huruf yang diucapkan dengan berjalannya suara tapi hanya sedikit. Maksudnya tidak terlalu ditahan seperti syiddah atau tidak terlalu dialirkan seperti rakhawah. Jadi tidak terlalu ditahan atau tidak terlalu dialirkan. Jadi di tengah-tengah di sini. Dan cara baca tawasud ini yaitunya tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu dialirkan. Tidak ditahan, tidak dialirkan. Dan hurufnya ada 5. Terdiri dari ini lin umar, yaitu lam, nun, ain, mim, ra. Jadi mudah untuk menghafal. Kita hafal dengan lin umar. Sekarang kita lihat contoh membacanya di sini. Lam kita bantu dengan alif, bacanya al. Al. Tidak dialirkan dan tidak pula ditahan, tengah-tengah. Al. Al. Kalau kita alirkan seperti ini, al, itu alirkan. Kalau kita tahan, al, itu terlalu ditahan. Tapi kita di tengah-tengah, al, seperti itu. Seterusnya nun, kita bantu dengan alif, an. Kalau kita alirkan seperti ini, an, tapi tidak seperti itu. Atau kalau kita tahan seperti ini, an, itu terlalu ditahan. Tapi di tengah-tengah, an. Oke, seperti itu. Seterusnya ain, kita bantu lagi dengan alif. Kita baca dengan a. Kalau kita alirkan seperti ini, itu terlalu dialirkan. Kalau terlalu kita tahan seperti ini, itu terlalu ditahan. Tapi ini bacanya di tengah-tengah. Di tengah-tengah saja. Tawasud. Seterusnya ini mim, kita bantu lagi dengan alif, bacanya am. Oke. Kalau kita alirkan seperti ini, itu tidak boleh. Atau kalau ditahan seperti ini, sedikit saja, itu tak boleh. Jadi kita buat di tengah-tengah, tidak dialirkan dan tidak pula ditahan. Setelah itu ra, kita bantu dengan alif, bacanya ar. Oke. Kalau dialirkan seperti ini, ar, itu tidak boleh. Kalau ditahan seperti ini, ar, sikit, itu pun tidak boleh. Jadi kita baca di tengah-tengah, ar, sikit saja. Dan sekarang kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini pertama huruf lam. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Ini di sini ada lam. Kita baca humul muflihun. Humul muflihun. Jangan kita terlalu alirkan. Humul muflihun. Itu tidak boleh. Jadi kita letak di tengah-tengah saja. Humul muflihun. Itu lam. Seterusnya ini nun dengan mim. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 7.
Ini nun dengan mim mati. Kita baca Siratal ladzina an'amta. Jangan dibaca an'amta. Itu tidak boleh. Siratal ladzina an'amta. Tengah-tengah saja. An'amta. Bukan dialirkan dan bukan pula ditahan. Contoh selanjutnya Ain. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Kita baca Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jangan terlalu dialirkan. Iyyaka na'budu. Na'budu. Itu tidak boleh. Tapi di tengah-tengah saja. Iyyaka na'budu. Na'budu. Seterusnya Ra. Dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ini ada 2. Jadi kita baca A'adzartahum am lam tunzirhum. A'adzartahum. Jangan kita alirkan. A'adzartahum. Itu tidak boleh. Atau kalau kita tahan. A'adzartahum. Terlalu ditahan pun tidak boleh. Jadi kita buat di tengah-tengahnya. Jadi yang betulnya A'adzartahum am lam tunzirhum. Oke, bacanya di tengah-tengah saja. Tidak terlalu dialirkan atau tidak pula ditahan. Jadi itulah pembahasan tentang sifat huruf tawassul ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan ketika membaca Al-Quran. Dan itu saja, silakan share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.